Ya memang gini, kalau saya dengan sistem sekolah saya yang dulu ya, dulu mungkin relatif homogen ya, mau negeri mau swasta, ya modelnya begitulah semua kira-kira, paling beda harganya, beda fasilitasnya. Ya memang sekolah itu dari pagi sampai, ya kalau SD masih siang, kalau udah SMP atau SMA mungkin udah agak sore pulangnya. Iya. Ya sudah, itu tiap hari berlaku itu. Nah sementara yang potensi-potensi kayak seperti musik saya itu, ya itu saya iseng aja main sendiri gitu. Jadi cuma hobi aja. Tidak benar-benar saya salurkan misalnya les musik, karena untuk les musik itu kan perlu waktu dan konsistensi. Nggak mungkin les hari ini, besok Selasa les, Selasa depan saya nggak les. Enggak, maksud saya bukan itu maksud saya. Maksud saya ketika bakat kita nggak bisa disalurkan, tapi kita dipaksa untuk melakukan hal yang kita nggak suka, itu bagaimana sih perasaan kita, Pak? Nggak enak. Saya nggak pengen tahu soal pengalaman Pak Afi dulu, gitu. Oh iya. Nah, tapi bagaimana ketika kita memiliki potensi yang ada di diri kita, tapi tidak tersalurkan. Nah, iya. Nggak enak, Pak. Pasti nggak enak kan? Nggak enak. Ya, kayak saya juga dulu sama, Pak. Saya suka basket. Saya suka olahraga basket. Nah, tetapi ketika saya di sekolah, saya tidak diarahkan untuk menggali potensi saya. Apalagi ditambah ekskul basket di sekolah saya ini, yang melatih alumni, Pak. Bukan pelatih basket profesional. Akhirnya saya ngerasa kok skill saya nggak nambah-nambah, saya nggak jadi lebih jago. Akhirnya kan saya merasa nggak puas gitu, apalagi di sekolah ya pagi, siang, sore itu hanya fokusnya di dalam kelas, belajar pendidikan akademis doang, ya dituntut dengan nilai yang bagus, kalau nggak bagus nggak naik kelas, ya akhirnya saya nggak naik kelas gitu kan. Nah, itu Pak, jadi waktu saya merasa nggak puas di sekolah, ya karena ekskul basket di sekolah itu nggak dikelola dengan profesional, ya udah saya mencari klub basket di luar. Ya, yang siapa tahu pada waktu itu saya berharap saya akan dididik oleh pelatih profesional. Ya benar saja Pak, waktu saya di klub beda treatmentnya. Saya dalam waktu singkat tuh perkembangan skill saya tuh berubah drastis gitu. Yang tadinya mungkin level saya bego gitu, hanya dalam waktu 1 bulan udah meningkat Pak. Jadi sedikit bego gitu. Agak bego lagi. Agak bego. Tapi lumayan gitu, sampai teman-teman saya bilang, Don lo kok berubah sih skill lo, jadi lebih bagus, lo ikut klub ya? Nah langsung kayak gitu, nggak nanya, lo ikut ekskul ya? Nggak kayak gitu Pak. Nah berarti kan ada perbedaan gitu. Betul. Saya lebih puas ketika saya berada di klub, dibandingkan di sekolah. Karena di sekolah ini saya kayak dipaksa gitu. Nah makanya saya nggak heran Pak, anak-anak di sekolah zaman saya dulu itu senangnya tawuran. Karena pokoknya, tidak tersalur itu ya? Iya, apapun pemicunya ya, bahkan hal yang kecil gitu, itu bisa jadi besar. Ya bisa baku hantam. Ini kan sangat disayangkan Pak. Karena mereka nggak bisa menyalurkan potensi dirinya, mereka dipaksa untuk melakukan hal-hal yang mereka nggak suka, ya sudah. Mereka kan harus mencari pelarian. Iya, pelariannya ke arah yang negatif. Hal yang negatif Pak. Nah, saya yakin tuh yang sekolah internasional yang di Jaksel itu kecenderungannya pastinya ke arah akademis saja, Pak. Ya, karena by system itu kan orang diperlakukan seperti robot, Pak. Ya, kayak di pabrik yang tadi saya bilang, nggak mungkin gitu, by system tapi kita memanusiakan manusia, sulit itu, Pak. Karena manusia itu ya sangat dinamis, Pak. Nggak bisa gitu, kayak 1 tambah 1 2 nggak bisa Pak. Kadang 1 tambah 1 bisa jadi 11 kalau kita berhubungan dengan manusia ya. Nah tetapi kalau kita hanya by system, kita hanya fokusnya mendorong anak ke satu bidang saja, yaitu bidang akademis, ya maka jangan heran Pak, banyak anak-anak yang stres di sekolah, ya ujung-ujungnya kayak begitu Pak, dibully lah ya, atau dibully dan ada membuli. Jadi yang tadi, kalau misalnya saya ada kesimpulan sedikit berbeda. Jadi yang membuli itu mungkin nggak sepenuhnya salah mereka juga, nggak sepenuhnya mereka itu benar-benar oh ini emang anak brengsek nih misalnya gitu ya, kerjanya ngebully. Bisa jadi karena sebetulnya dia nggak pengen ngebully juga, tapi karena dia ada hal-hal yang
dia sukai dan tapi tidak bisa tersalurkan di sekolah, akhirnya dia nyalurin gitu dengan cara membuli temen, dengan Iya, cara karena iseng. nggak Karena iseng iseng tadi itu. Jadi nggak sepenuhnya salah kan, pasti kan di masyarakat langsung udah ada persepsi kan, oh ini anak brengsek nih, ini anak-anak yang kurang ajar nih, nggak dididik orang tua. Apalagi gitu. Ya bener Pak, kalau di rumah tidak dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya hanya sekedar karena punya uang gitu ya. Apapun ukurannya adalah uang. Gue udah mendidik nih anak-anak gue. Dengan cara apa? Gue kasih sekolah yang mahal. Jadi hanya sebatas itu peran orang tua. Orang tua tidak mau memastikan nih anak gue ini punya akhlak yang benar atau enggak. Seharusnya kan orang tua itu jangan hanya tahu beres gitu. Gue punya uang, gue bisa menyekolahkan anak gue di tempat yang paling mahal. Hanya sebatas itu saja. Dia nggak mikir gitu. Ini sekolah by system. Ya. Dia memperlakukan anak-anaknya itu bagaikan robot. Gitu. Bagaikan pabrik itu tadi. Iya. Terus lu berharap gitu, anak-anak lu akan berubah akhlaknya. Karena kita berbicara akhlak, Pak. Itu hal yang kompleks. Itu setiap perangkat sekolah itu harus benar-benar tuh memastikan anak-anaknya memiliki akhlak. Ya. Mereka harus mau memonitoring dan mereka tidak diwajibkan gitu untuk hanya memikirkan pendidikan akademisnya saja. Malah pendidikan akademis itu bisa dianaktirikan, Pak. Mereka lebih fokus bagaimana nih mendidik akhlak anak ini. Ya. Mereka nggak peduli nilai rapot, Pak. Nah, tetapi kalau kita sangat peduli nilai rapot, akhirnya bagaimana, Pak? Perangkat sekolah itu bisa fokus untuk mendidik akhlak anak-anaknya. Karena nggak bisa, Pak. Guru itu dibebani oleh berbagai macam hal gitu. Yang satu hal aja mereka udah kelimpungan. Ditambah lagi hal yang lain. Ya tambah kelimpungan, Pak. Akhirnya banyak terjadi kecolongan-kecolongan seperti ini gitu. Nah, apalagi kan kasus bullying yang di sekolah internasional di Jaksel ini kan sampai masuk ke ruang sidang DPR, Pak. Itu baru pertama kali tuh saya pernah lihat sampai sejauh itu dampaknya. Berarti kan kasus bullying ini bukan hal yang main-main. Sampai anaknya waktu saya lihat sidangnya kayak mau nangis gitu kan. Meskipun mukanya sangar gitu. Ya, karena dia sudah memendam gitu, Pak. Kekecewaan. Karena bayangin ya, seharusnya dia itu mendapatkan pertolongan ya dari pihak sekolah. Tapi minimal pembelaan lah. Tetapi pihak sekolah malah kalau kelihatannya ya dari sidang yang saya lihat itu sepertinya abai gitu. Malah udah tahu nih anak ini teriak-teriak. Bukannya dibantu, ya, dikasih istilahnya motivasi, bimbingan. Malah kayak si anak bawa pengecara, gue harus bawa pengecara juga. Ini saya jadi bingung ini. Ini kita menghadapi siapa sih? Iya, malah jadi perang antara sekolah sama pihak siswa ya, sama orang tua siswa. Kita kan menghadapi siswa kita sendiri. Apakah harus dibawa ke ranah hukum? Apakah nggak bisa kekeluargaan? Ini kan kok menurut saya sih mencoreng nama sekolah, Pak. Iya. Aneh itu. Iya, makanya. Kalau kita istilahnya membawa pengecara karena lawan kita ini istilahnya melakukan tindakan kriminal. Ya, atau dia ingin menghancurkan sekolah. Ya, ingin menghancurkan sekolah. Itu bolehlah kita bawa pengecara. Kalau perlu pengecara yang mahal sekalian gitu. Tetapi kalau kita menghadapi anak didik sendiri, masa sih? Apalagi anak didik kita itu korban. Iya. Harusnya sekolah melindungi kan? Seharusnya melindungi. Meskipun anak didik kita ini sangat marah gitu ya. Akibat ada kesalahan dari pihak sekolah juga. Awalnya abai gitu misalnya. Ya sudah akui saja. Emang salah gitu kita berani minta maaf. Nah itu kali mereka tidak, gengsi kan, nggak bisa. Nah itu Pak. Bingung saya kalau sekolah di tempat di mana kita ini menuntut ilmu tapi masih punya kata gengsi di dalam kamusnya. Ini aneh, Pak. Kita ini sekolah ini mau jadi apa, Pak? Kita kan tempat di mana anak-anak kita ini menuntut ilmu gitu. Seharusnya sekolah itu bisa menjadi role model gitu buat anak-anak didiknya. Tetapi kok malah arahnya berbalik gitu. Mana mungkin sekolah yang
dia arogan seperti itu bisa mendidik akhlak kepada murid-muridnya Pak, coba logika Pak. Nah, itu Pak. Itu benar-benar nggak masuk akal tuh. Ya ini bisa jadi pembelajaran Pak bagi kita semua ya, terutama orang-orang di dunia pendidikan. Karena kita seharusnya sadar gitu. Kalau kita sudah berani memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan, berarti semua mata ini memandang kita Pak, terutama murid-murid kita. Bagaimana nih kita memainkan peran kita nih sebagai seorang pendidik? Apakah kita ini sangat kaku misalnya, tidak bisa mengikuti dinamika yang ada? Ini yang harus kita ubah Pak, ya, pola-pola seperti itu. Agar apa? Agar suasana lingkungan pendidikan yang sangat dirindukan oleh anak-anak didik kita gitu ya, suasana yang aman, nyaman, ini bisa tercapai Pak, kekeluargaan. Ini bisa tercapai. Kalau tidak, ya bagaimana Pak nasib generasi muda bangsa ini? Ini Pak yang harus kita coba cermati dan coba kita renungkan. Baik Pak, kalau ini waktunya sudah habis, ini kita bisa jadi bahan lagi nih Pak untuk next podcast. Jadi sistem tadi yang udah kayaknya, masa sistem pabrik ditaruh di sekolah? Pabrik kan untuk benda-benda, barang-barang, produk-produk. Nah, sekolah kan isinya manusia. Iya, benar. Masa kita memberlakukan sistem pabrik kepada sekolah, kepada kita manusia. Nah, ini menarik. Seperti apa berarti idealnya sekolah itu sistem dipakai? Nah, itu kita bikin podcast berikutnya. Iya, baru tuh. Karena ini mungkin sekolah internasional juga belum tahu Pak. Iya. Nanti kita ajarin Pak. Kita ajarin. jangan sombong dong. Kan kita harus berakhlak, nggak boleh sombong. Oke. Thank you Pak Afi. Perbincangan yang sangat bermanfaat ya di pagi hari ini. Oke, teman-teman Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa memetik manfaatnya dan hikmahnya ya. Karena apa yang kita perbincangkan, kita selalu usahakan memberikan yang terbaik untuk teman-teman Beyond Education semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.